dini di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan PAUD ada dua macam, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan PAUD non-formal itu dari mulai usia 2 sampai 4 tahun. Setelah itu, anak masuk ke pendidikan PAUD formal, yaitu usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Pendidikan PAUD yang formal itu kalau di bawah naungan Departemen Pendidikan itu disebutnya Taman Kanak-kanak atau TK. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama, Rodotul Atfal, ya. Sama artinya Taman Kanak-kanak. Baik Ibu Bapak, untuk mempercepat waktu, saya persilahkan, ini biodata saya, tadi sudah Ibu Moderator sudah sampaikan, kita lanjut. Bagaimanakah langkah-langkah penyusunan program semester? Nah, untuk pembuatan program semester pada Rodotul Atfal, ini yang pertama adalah membuat daftar tema-tema Islami satu semester. Ya. Jadi untuk mekanik-mekanik yang kita butuhkan pada program pembelajaran di Rodotul Atfal ini itu tertuang di dalam KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018. Jadi beberapa mekanisme pembelajaran di Rodotul Atfal, di antaranya ada 3 langkah, yaitu membuat program tahunan, kemudian program tahunan, program semester, program mingguan, dan dituangkan dalam program harian. Nah, sebelum melangkah kepada program semester, satu lembaga itu harus mempersiapkan dulu yang disebut dengan RKTRA, Rencana Kerja Tahunan Rodotul Atfal. Setelah dibuat rencana tahunan kerja Rodotul Atfal, baru kita membuat kalender pendidikan yang dibuat oleh lembaga tersebut, mengacu kepada kalender pendidikan dari Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama, begitu. Nah, setelah membuat kalender pendidikan, maka dibentuklah tim pengembang kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum diketuai oleh seorang manajer lembaga, yaitu seorang kepala sekolah. Itu di dalamnya ada peserta, boleh dilibatkan yayasan, pengawas, guru, dan komite sekolah. Gitu. Jadi 5 unsur ini harus terlibat dalam SK pembuat kurikulum. Nah, setelah itu dibuatlah dokumen 1. Dokumen 1 di mana isinya tadi program tahunan, kemudian kalender pendidikan, dan tuangan-tuangan dari KMA 792, yaitu diantaranya kita akan membuat program semester. Pembuatan program semester ini yang pertama adalah membuat daftar tema-tema Islami 1 semester. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi sub-sub tema dan sub-sub tema dengan topik-topik yang lebih khusus dan lebih mendalam. Jadi yang lebih khusus dan lebih mendalam disesuaikan dengan lingkungan atau disesuaikan dengan situasi lembaga yang ada. Kemudian yang ketiga, menetapkan kompetensi dasar di setiap temanya. Penulisan KD ditulis lengkap, kode, dan penjelasannya. KD
Adik dapat diulang-ulang di tiap tema dan sub-sub-tema atau di sub-sub-tema yang berbeda. Nah, kemudian harus berlandaskan Al-Quran dan hadis sesuai dengan tema. Dari mana kita dapatkan Quran dan hadis? Nah, untuk mendapatkan landasan Al-Quran dan hadis di dalam kurikulum Rodatul Atfal di program semester ini, kita bisa lihat di STPPA Rodatul Atfal pada KMA 792 tersebut yang tadi saya bacakan di atas. Kemudian menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema, dan sub-subtema. Selanjutnya nomor 6, tema, subtema, dan sub-subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah bila ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus merubah HD yang sudah ada. Jadi di sini misalkan di satu lembaga membutuhkan dari tema tersebut, saya lebih mendahulukan tema di semester 2 di dalam acuan kurikulum, tapi saya membutuhkan tema yang semester 2 itu di semester 1 itu diperbolehkan. Ya. Nah, itu. Jadi tema sub-subtema yang sudah ditentukan di awal dapat dirubah bila kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus merubah HD yang sudah ada. Gitu, ya. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan menjadi indikator menentukan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan IPK. Gitu. Nah, ini adalah contoh rancangan daftar tema, subtema, dan sub-subtema, dan alokasi waktu di sini. Nah, untuk kegiatan program semester di semester 1, kita memiliki 3 tema, yaitu manusia, lingkungan, dan alam semesta. Karena di sini kita harus membuat temanya yang Islami, maka manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Ini untuk tema pertama. Untuk tema pertama memiliki 3 subtema. Yang pertama, aku cinta Allah. Aku ciptaan Allah paling sempurna. 2, keluarga sakinah. Dan 3, tugas sebagai hamba Allah. Tugasku sebagai hamba Allah. Di dalam subtema yang pertama memiliki sub-subtema. Aku ciptaan Allah paling sempurna memiliki 4 sub-subtema. Yang pertama adalah identitasku. Identitasku itu mau nama, kemudian jenis kelamin, kemudian warna rambut, warna kulit, usia, bisa di dalam identitasku, ya, di sub-subtema identitasku. Kemudian alokasi waktunya itu selama 1 minggu. Kemudian subtema yang kedua dari aku ciptaan Allah, yaitu panca indera. Panca indera juga sama, alokasi waktunya 1 minggu. Panca indera tentang mata, hidung, telinga, mulut, kulit, ya, mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Panca indera, jadi 5 indera, gitu ya. Kemudian anggota gerak apa saja itu di dalam tubuh kita, gitu. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, gitu, ada badan, gitu. Terus bagian-bagian tubuh juga ada kepala. Di dalam kepala itu ada apa saja, ya, di kepala itu ada apa saja. Tangan, di tangan ada apa saja, ada lengan, ada sikut, ada jari-jari, gitu. Di badan ada apa aja, gitu ya. Di badan ada apa saja, dari mulai leher, kemudian dada, perut, gitu ya. Kemudian di kaki ada apa? Nah, itu bagian-bagian tubuh. Tema yang kedua
Subtema yang kedua dari tema yang pertama adalah keluarga sakinah. Di sini anggota keluargaku, kemudian tugas anggota keluarga, kemudian keagamaan anggota keluarga, dan tugas-tugas anggota keluarga. Kemudian subtema yang ketiga adalah tugasku sebagai hamba Allah. Di sini beribadah, tugasnya beribadah, kemudian belajar dan bekerja. Ini sama masing-masing 1 minggu. Nah, di dalam 1 semester kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu minimal 17 minggu. Nah, ini jadi dari 3 tema besar, kemudian ditambah dengan sub-sub temanya. Nah, sub-sub temanya di sini ada 10. Ya, ada 10 ditambah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian ini subtemanya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan subtemanya semuanya ada 17 di sini, berarti 17 minggu kita cipta. Begitupun untuk di semester 2 sama seperti ini, ya. Nah, bagaimana? Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau tema tanaman untuk semester 2 dan tema binatang ini kita pindahkan ke semester 1? Boleh saja. Tapi kita pun akan melihat di dalam buku dokumen satunya. Di dalam buku dokumen 1, kemudian nanti yang sudah diperiksa, sudah divalidasi oleh pengawas lembaga tersebut. Nah, baru disahkan oleh Kasih Pendidikan, ya, oleh Kasih PAUD, oleh Kasih Pendidikan Madrasah kalau di apa. Nah, jadi ini harus matching. Kalau misalkan ini untuk tema tanaman dan binatang akan dilaksanakan di semester 1, berarti kegiatan program semesternya pun sama, kemudian dituangkan di program mingguannya pun sama. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini tentang pemetaan KD pada tema dan subtema pada RA pada semester 1 tahun pelajaran yang sekarang ya, 2019-2020. Kalau yang akan datang berarti 2020-2021. Apa saja yang ada di dalam pemetaan? Yang pertama di sini kolom nomor, ya. Yang kedua program pengembangan. Program pengembangan ini ada 6 karena kita melaksanakan kegiatan program pengembangan ini merupakan breakdown dari Permendikbud 137 tentang standar PAUD, gitu ya, dengan kurikulum PAUD juga sama. Nah, itu juga kita memiliki 6 program pengembangan. Yang pertama adalah 6 nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, kemudian sosial emosional, dan klinik. 6. Yang saya paparkan di sini cuma 3, ya. Dan kemudian kompetensi yang akan dicapainya apa? Nah, ini yang disebut KD, ya, kompetensi dasarnya ini. Mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya. Nah, ini tadi tema dalam semester 1 itu ada 3 tema, 1, 2, 3 yang di atas, kolom di atas kanan paling atas. Nah, kemudian kolom yang keduanya dari atas ini adalah sub-sub tema. Sub-sub temanya ada 3 kan? Yang pertama, aku ciptaan Allah paling sempurna, 2, keluarga sakinah, dan tugas sebagai hamba Allah. Nah, kita isi di sini untuk minggu pertama pembelajaran. Minggu efektif pembelajaran yang pertama, nih biasanya kalau di Rodotul Atfal itu minggu efektif itu setelah hari Minggu, masa persiapan ta'aruf siswa atau disebut matsara, ya, masa ta'aruf perkenalan siswa Rodotul Atfal gitu.
Nah, berarti minggu yang keduanya itu disebut minggu pembelajaran. Mulai minggu pembelajaran yaitu minggu yang pertama. Nah, di sini minggu kedua, ketiga, keempat. Karena yang kompetensi dasar yang mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya. Oh, ini di aku ciptaan Allah paling sempurna, cocok nggak? Kalau cocok kita cempreng sini, gitu ya. Untuk minggu pertama, di minggu kedua masih dibutuhkan, di minggu ketiga masih dibutuhkan, di minggu keempat sampai minggu selanjutnya, sampai minggu terakhir ini dibutuhkan, ya. Karena kita lihat ini subtemanya, sekolahku mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya. Betul nggak ini? Sesuai nggak dengan sekolahku? Pasti sesuai karena ada guru, ada murid gitu ya di situ ya. Nah, seperti itu contohnya, contoh-contoh. Nah, ini yang tidak dicontoh berarti tidak dibutuhkan gitu. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan dokumen data tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, ini yang disebut dengan STPPA. Kalau ini STPPA contoh lampiran dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Kita akan bedakan nilai pengembangan di sini yang tadi nilai agama moral, fisik, motorik. Kemudian motorik itu terbagi dua, motorik kasar, motorik halus, gitu ya di situ. Nah, kita lihat dulu mana STPPA standar tingkat pencapaian perkembangan untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Coba kita lihat, teliti. Ya. Yang pertama misalkan mengetahui agama yang dianutnya. Ini untuk kelompok A usia 4 sama 5 tahun. Mengetahui agama yang dianutnya. Agamanya apa? Islam. Cukup segitu juga sudah bisa, berarti anak tuh mulai berkembang ya. Nah, sudah mengetahui agamanya apa, Islam gitu. Kemudian kalau untuk di kelompok B, mengenal agama yang dianut, dia sudah mengenal gitu ya. Jadi tidak hanya mengetahui tapi sudah mengenal agama Islam, bahwa di Islam itu ada rukun Islam yang 5 itu: 1 syahadat, 2 melaksanakan sholat, 3 membayar zakat, 4 berpuasa, dan 5 menunaikan ibadah haji. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini bukan materi, tapi sebagai standar bagaimana nanti kita melihat apakah anak itu sudah berkembang, mampu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Seperti ini. Seperti itu. Jadi bedanya untuk di kelompok A dan di kelompok B ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya anak usia PAUD itu kalau memang kita sendiri sudah membiasakan mensosialisasi anak itu setelah anak bisa mulai berkomunikasi dari 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun itu anak di PAUD. Nah, baru ke TK setelah usia 4 tahun 5 tahun di TKA, usia 5 tahun sampai 6 tahun di TKB. Insya Allah itu luar biasa dari anak seperti itu. Dan kadang-kadang image orang tua itu menganggap bahwa di TK mah begitu-begitu saja katanya ya. Cuman nyanyi tepuk tangan subhanallah, bukan seperti itu. Tapi dari mulai skill, kemudian keterampilan, kognitif, kemudian afektif, psikomotor, semuanya ada di Rodotul Atfal. Sampai tatanan sosial. Bahkan sekarang ada DDTK. Disebut DDTK itu adalah deteksi dini tumbuh kembang anak. Itu wajib di taman kanak-kanak melaksanakan DDTK kerjasama. Bagaimana perkembangan fisik dan psikisnya gitu. Jadi bekerja sama dengan psikiater atau bekerja sama dengan ahli gizi atau dengan puskesmas yang ada. Nah, ini tadi petunjuk praktis sudah saya sampaikan juga seperti ini untuk pembuatannya, dan program semester era itu seperti ini kolomnya. Bagi para asesor yang bertugas di Rodotul Atfal kadang-kadang belum memahami ya program semester itu kolomnya seperti apa gitu ya. Akhirnya kita juga harus paham tentang program semester yang ada di era itu seperti ini.
Yang pertama kolom nomor, kemudian kompetensi dasar, landasan Quran hadisnya. Nah, landasan Quran hadisnya, kemudian temanya seperti apa, kemudian subtemanya apa, subtemanya seperti apa, PAI-nya seperti apa, nilainya seperti apa, karena penilaian di Rodotul Atfal, penilaian yang ada di TK itu ada 3, checklist, anekdot, dan hasil karya. Nilai checklist itu bisa berupa observasi gitu ya, unjuk kerja anak gitu, bisa itu di checklist. Kemudian untuk anekdot itu bisa dicatat perkembangan anak yang memang pada kegiatan hari itu anak itu bisa muncul atau bisa mundur. Nah, itu bisa dituangkan dalam penilaian anekdot. Dan penilaian yang ketiganya adalah penilaian hasil karya. Jadi pemberian tugas pada anak, baik kelompok ataupun individu, itu nanti akan dinilai di format hasil karya. Seperti itu. Ini pun sama. Dan di sini ada puncak tema. Melalui puncak tema. Jadi dari tema yang tadi, tema manusia, ciptaan Allah paling sempurna, setelah selesai dalam kegiatan tema dan subtema ini, maka dibuatlah puncak tema di sini, membuat boneka dari bekas kepingan compact CD. Jadi CD yang sudah tidak compact CD ya, bekas lagu-lagu yang sudah error itu jangan dibuang. Jadi kita bisa bentuk untuk puncak-puncak tema, bisa dibuat matahari, bisa dibuat apa pokoknya ya, itu guru-guru TK, guru-guru biasa lebih kreatif dan terampil. Kita lanjut. Nah, ini pun bisa untuk program semester. Kita buat juga seperti itu. Program semester. Ini tema Islami, Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq di sini. Tadi tema yang pertama adalah manusia ciptaan Allah. Seperti ini pun boleh, seperti tadi pun boleh. Itu bagaimana suka sekolah masing-masing. Yang penting sesuai dengan juknis gitu. Nah, kalau di yang ini kita lihat temanya. Untuk semester pertama, manusia ciptaan Allah masuk. Nih, tema besar. Kemudian lingkungan ciptaan Allah masih masuk semester 1. Tapi di dalam semester 1 tema tanaman ciptaan Allah, lembaga ini memasukkan di semester 1. Kalau di lembaga yang tadi masukkannya di semester 2. Ini boleh-boleh saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam lembaga tersebut. Seperti ini bentuknya spider web. Lanjut. Nah, setelah program semester baru kita membuat program RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Apa saja yang ada di dalam RPPM ini? Yang pertama adalah proses pembuatan RPPM di Rodotul Atfal sebagai berikut. 1. Identitas RA. Apa saja itu identitas RA itu? Nama satuan atau nama lembaga. Kemudian semester, bulan, dan minggu keberapa. Selanjutnya tema, subtema, dan subtema. Kemudian poin D, kelompok usia dini. Kemudian untuk poin keduanya, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian perkembangan anak atau IPP. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, dan yang keenam adalah rencana kegiatan. Mohon maaf ini tertulis materi pembelajaran ada 2, jadi sampai poin 7 ya. Di poin 7 adalah pindah ke poin 6, yaitu rencana kegiatan. Nah, seperti ini program RPPM. Tadi kan semester berapa? Semester 1, bulan minggu ke bulan Juli, minggu ke-4 gitu ya. Minggu ke-4 ini hari kedua, berarti ini hari Selasa. Di sini hari Selasa begitu. Kalau hari Senin berarti di sininya 1. Pasti di ujung ini adanya angka 1 sampai 5 gitu.
Ini untuk kelompok usia dininya berapa? Berarti 5 kalau 6 tahun berarti ini masuk ya ke kelompok B. Temanya Allah Maha Pencipta tadi Al-Qoli gitu ya. Kemudian subtemanya manusia ciptaan Allah paling sempurna. Kemudian subtemanya panca indera. Kemudian kompetensi dasarnya ini yang ada kode-kodenya 1.1, 3.1, 3.3 dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang ada di tuangan program semester dan dituangkan di program RPPN ini. Kemudian ini materinya 6, 1.1 berarti yang ini 1.1 apa itu? Menghargai diri dan orang lain sebagai rasa syukur pada Tuhan. Kemudian untuk psikomotorik, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, mengenal benda-benda alam sekitar, mengenal bentuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk sosial emosional, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Kemudian untuk bahasa, mengenal dan menunjukkan kemampuan keaksaraan awal. Untuk seni di sini mengenal berbagai karya dan aktivitas ini. Untuk PAI-nya di surat Ad-Duha, hadisnya hadis malu di al-haya'u minal iman gitu ya. Malu itu sebagian daripada iman. Kemudian untuk PAI menyebutkan rukun Islam. Kemudian pilarnya apa? Karena ini adalah modelnya model sentra, harus ada pilarnya cinta Tuhan dan ciptaannya, mengetahui siapa yang menciptakan dirinya dan alam sekitarnya. Itu berpilar ke situ. Seperti di sini tema dan subtemanya manusia ciptaan Allah paling sempurna, dan di sini juga masuk beberapa sentra dalam 1 minggu itu. Nah, sentra persiapan apa saja yang ada di persiapan? Menyebutkan nama panca indera dan jumlahnya gitu. Mata ada berapa gitu ya. Mulut ada berapa bibirnya gitu. Kemudian contoh huruf dari kata MATA. Kemudian menyusun huruf dari nama-nama panca indera, kemudian bermain dengan kaca pembesar, kemudian menghitung nama panca indera dalam lingkaran, menjiplak tangan. Ya. Kemudian di sentra balok, membuat bangunan bebas dari balok, menghias bangunan dari aktivitas yang disediakan oleh guru, kemudian menceritakan bangunan yang dibuatnya, kemudian mengelompokkan balok dengan bentuk yang sama.